Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil. Karena informasi yang saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Nasib apa yang sedang dia jalani? Apakah suatu nasib yang bersifat positif atau memang suatu nasib yang bersifat negatif? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, karena memang untuk saat ini saya mengarah terhadap posisi manusia tersebut. Nasib apa yang sedang dia jalani, atau nasib apa yang akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini, dan kamu pun bisa melihat dengan jelas kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada situasi kebingungan yang sedang dia rasakan. Ada situasi yang dimana situasi itu membuat pemikiran dia penuh dengan perhitungan. Bukan hanya perhitungan, tetapi penuh dengan pertimbangan. Di mana pertimbangan ataupun perhitungan ini, kalau saya mencoba untuk melihat dan menerobos, mungkin dari sisi keuangan atau memang dari sisi asmara dia. Kalau saya menarik dari sisi keuangan, seakan-akan keuangan yang sedang dia jalani untuk saat ini, apakah secara otomatis tidak berada di dalam kenyamanan akibat dari kebodohan dia, atau memang keuangan itu gampang habis dan gampang dapat. Kalau saya menarik dari kata pekerjaan, mungkin pekerjaan yang dia lakukan itu sudah memberikan diri dia suatu tekanan.
dari situasi tekanan itulah yang menimbulkan kebingungan. Kalau saya mengarah terhadap sisi asmarah yang sedang dia jalankan, untuk saat ini saya melihat asmarah tersebut sudah berada di dalam kejenuhan, sudah berada di dalam kebosanan akibat dari satu energi yang menimbulkannya. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada sesuatu hal yang sedang mengganjal di dalam pemikiran dia, guys. Dia selalu bertanya-tanya, apakah yang saya lakukan ini suatu kebenaran atau memang yang saya lakukan ini berdasarkan kebodohan saya. Ini dia, guys. Masih kartu pertama yang saya buka, belum kartu selanjutnya. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Chariot. Seakan-akan untuk saat ini, apabila saya mengarah terhadap sisi keuangan dia, mungkin sedang tidak stabil. Kalau saya mengarah terhadap sisi asmarah yang sedang dia jalankan, mungkin situasinya selalu memberikan suatu pertengkaran. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, atau memang energi yang berdampingan terhadap diri dia menyembunyikan satu hal. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot inilah yang menjadi faktor utama ketika diri dia merasakan suatu kebingungan. Kebingungan yang mengarah terhadap kartu The Chariot. The Chariot berbicara terhadap kartu kebingungan ini, guys. Dia sedang bingung posisinya. Kita lihat kartu bagian keduanya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang menunduk dan melihat bagaimana kondisi di bawah. Dengan kategori kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya kategorikan manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, sedang merasakan suatu penyesalan yang begitu sangat berat. Bukan hanya penyesalan, tetapi diri dia pun menerima situasi perasaan yang sangat bersedih. Bukan hanya itu saja, saya melihat dan merasakan dari pemikiran dia, ada sesuatu hal yang mengharuskan diri dia untuk pergi sambil membawa suatu kesedihan. Benar-benar dalam posisi yang sudah menyadari atas kesalahannya, penuh dengan penyesalan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Seven of Coin. Seven of Coin muncul, guys. Kemunculan kartu Seven of Coin, kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi gambar yang saya tunjukin.
Lagi-lagi, seseorang hanya bisa melihat bagaimana situasi ke bawah. Dimana ketika seseorang ini melihat situasi ke bawah, dia bersedih, dia ingin mendapatkan suatu kestabilan yang benar-benar membuat diri dia makmur. Kenapa saya mengatakan hal ini, guys? Karena memang ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia berpikiran kehidupan dia untuk kedepannya itu akan bahagia. Dia berpikiran kehidupan dia untuk kedepannya akan selalu nyaman, dan dia berpikiran untuk kedepannya kehidupan dia itu penuh dengan kemakmuran. Akan tetapi, apa yang dia pikirkan terhadap apa yang saya katakan tadi, itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia merasakan situasi kegagalan. Dia merasakan situasi yang benar-benar tidak nyaman. Kegagalan yang membuat diri dia merasakan suatu penyesalan, di mana penyesalan itu menyadarkan diri dia dan menyadarkan perasaan dia untuk bersedih. Selalu gagal panen. Seven of Cups yang lebih dominan terhadap sisi keuangan yang benar-benar sedang terpuruk. Sedang terpuruk, guys. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan dengan kemunculan kartu pertama, kegagalan inilah yang membuat diri dia di dalam situasi kebingungan. Penyesalan inilah yang membuat diri dia berada di dalam situasi kebingungan. Semua serba bingung, guys. Ini dia. Kalau saya mencoba untuk mengangkat kartu The Chariot, kartu yang berbicara terhadap unsur air, di mana kemunculan kartu ini berbicara terhadap diri dia agar mengubah situasi hal tersebut menjadi situasi kestabilan. Dia harus bisa mengambil satu keputusan terhadap munculnya ketiga kartu yang saya katakan tadi. Berbeda tempat saya letakkan. Mengambil satu keputusan untuk mendapatkan suatu kestabilan, atau memang menikmati suatu nasib yang dimana nasib itu selalu gagal. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Hermit. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, karena memang ketika diri saya menarik ketiga zodiak tersebut, seakan-akan diri kamu mendengar suatu informasi yang mengarah terhadap situasi kesempurnaan, dan informasi tersebut tidak akan sinkron terhadap kemunculan kartu yang saya bukakan untuk pertama tadi. Saya hanya menarik dari kata The Hermit. Kenapa saya menarik dari kata The Hermit? Kamu bisa melihat sendiri. Seseorang yang ingin melangkah untuk kedepannya, di mana ketika diri dia melangkah untuk kedepannya, ada sesuatu hal yang dia pegang terhadap kedua tangannya. Lampion dan tongkat. Kalau saya menarik dari kata tongkat, mungkin ada sisi kekhawatiran yang sedang dia pikirkan atau yang sedang dia rasakan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata lampion, mungkin lampion itu mengartikan terhadap posisi dia sedang merasa waspada.
Bisa saja kewaspadaan yang sedang dia perhitungkan untuk saat ini, untuk bergerak, karena memang ada satu energi yang berusaha ingin menyerang diri dia untuk berada di dalam posisi kemanipulatifan. Ini dia guys. The Chariot, kartu yang berbicara terhadap unsur air. The Hermit, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah. Seven of Clubs, kartu yang berbicara terhadap unsur api. 3 kartu sudah melambangkan 9 zodiak dan 3 unsur. Saya dari kelima kartu yang saya bukakan ini, saya fokus terhadap kedua kartu ini guys. Nasib yang sedang dia jalani untuk saat ini sedang bersedih dan penuh sisi kekhawatiran ataupun kewaspadaan. Terutama dari sisi keuangan. Semakin lama saya melihat secara perlahan-lahan keuangan dia ini sudah terpuruk dan dia masih menjalankan hubungan kotor tersebut. Saya tidak mengerti bagaimana pemikiran satu energi ini. Apakah terlalu bodoh atau memang terlalu goblok meninggalkan diri kamu dan lebih mencari rasa kepuasan? Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan. Saya fokus dengan kemunculan kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini memiliki 2 arti. Arti pertama, situasi ketidaknyamanan. Arti kedua, situasi penyakit. Dengan kata lain, kedua arti yang saya katakan tadi ada kaitannya terhadap kemunculan kartu The Hermit. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Hermit memberikan atau mengarahkan terhadap posisi kekhawatiran terhadap situasi penyakit yang akan dia terima. Kewaspadaan ini mengarah terhadap situasi ketidaknyamanan yang akan diberikan oleh seseorang yang dimana seseorang itu penuh dengan kemanipulatifan. Hanya untuk mencari sisi keberuntungan. Setelah mendapatkan sisi keberuntungan, dia meninggalkan satu energi ini tanpa memikirkan bagaimana kondisinya. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Kartu di samping dari The Devil. Muncul kartu King of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Dengan kata lain, kemunculan kartu King of Cups, ada situasi ataupun keadaan yang mengharuskan pemikiran dia agar berpikiran secara cerdas. Bisa saja keadaan tersebut berupa penyakit supaya diri dia lebih memperhitungkan terhadap sifat kebodohan dia. Seseorang yang dulunya memiliki kestabilan, akan tetapi kestabilan itu hilang akibat dari kebodohan dia. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik satu pedang saja, mungkin ada satu permasalahan yang akan dia terima untuk kedepannya ini. Satu permasalahan yang saya lihat dan yang saya rasakan sangat besar.
kaitannya terhadap sisi keuangan dan kaitannya terhadap sisi asmara yang sedang dia jalankan untuk saat ini. Benar-benar untuk kedepannya dia akan berada di dalam keterpurukan. Keuangannya akan berada di dalam permasalahan yang sangat-sangat besar. Asmara yang saya katakan tadi bisa saja untuk kedepannya akan diakhiri karena memang asmara tersebut selalu dilakukan di dalam situasi pertengkaran. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup simpel dan cukup sederhana terhadap topik yang saya katakan tadi. Bagaimana nasib satu orang yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya? Kartu pertama, The Devil. Nasib suatu penyakit yang memberikan diri dia sisi kekhawatiran. Nasib yang selalu berbicara terhadap situasi kegagalan dan menerima penyesalan yang begitu sangat besar. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.